Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-imam Sayyidil Habib Abdullah al-Haddad wa alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Amma ba'du, alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangga semuanya. Anak-anak kita dijadikan Allah anak yang saleh-salehah, menjadi penenang jiwa kita, menghibur kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulilah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima amani, hasbiyallahu liman baru alayya, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman kadani bisu', hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali biqawai, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Sayyidil Habib Abdullah al-Haddad. Jadi nasihat Habib Abdullah al-Haddad, wa alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifuhu minal muslimin. Wajib atas engkau dengan mengucapkan salam atas tiap-tiap orang yang kau mengenal dia dan atas orang yang kalian tak mengenal dia, yaitu minal muslimin, asal ia orang Islam. Assalamualaikum. Ya. Tanda-tandanya kiamat sughra, tanda kiamat kecil, yaitu kita tidak mengucapkan salam kecuali hanya orang yang kita kenal. Dan ini sudah mulai, orang yang tidak kenal kita tidak salam, ya.
Itu tanda kiamat kecil. Bahkan lagi, kenal pun tidak mengucapkan salam. Sekarang lagi keren, wih bro, ya guys, bro guys akhirnya, bukan assalamualaikum. Sebab gini Pak, orang Islam ini ada apa ya? Orang Muslim itu mudah dikenal, walaupun tidak berkopiah, walaupun kalau sudah berkopiah gini, baju koko, insya Allah sudah ngerti kalau Muslim. Tapi ada orang Muslim itu dikenal dari mananya? Dari nur, cahaya daripada bekas-bekasnya wudhu. Biar orangnya kulitnya hitam, orangnya coklat, tapi kalau orang itu ahli wudhu, itu mesti ada tanda kayak orang Muslim. Sampai mungkin pernah lihat di bandara orangnya bersih, wajahnya apa ya. Tapi kita ini kayaknya kurang ada channel. Begitu kita lihat, ya betul, dia pakai kalung, ternyata kalungnya tanda orang non Muslim. Ya, itu. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di dalam wajah-wajah orang beriman itu ada bekas-bekasnya sujud. Bekas sujud ini bukan jidat hitam, bukan. Cara bicaranya, cara senyumnya, ya cara tutur katanya, tindak tanduknya, itu ada bekas-bekasnya wudhu, bekas ketawaduan, kerendahan hati. Itu. Yang digosok, pakai gosok pakai apa nih kira-kira? Ya. Tapi akhlaknya itu kelihatan, bekasnya wudhu. Antumul ghurul muhajjalun, kalian itu wajahmu terang benderang. Min asaril wudhu, dikarenakan bekas-bekasnya air wudhu. Jadi kalau kenal kita untuk orang Muslim, assalamualaikum. Terutama yang nanti di situ ada adab. Di antaranya adabnya orang yang kalau suka duduk-duduk di pinggir jalan, maka dia harus siap menerima salam. Ya nanti ada adabnya, orang duduk berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nah itu adab-adab. Dan Masya Allah, orang yang mendahului salam itu adalah orang yang terbaik, orang-orang pilihan. Jadi kalau sampean membiasakan mendahului salam, itu tanda sama itu orang mulia. Khairukum man bada'akum bisalam, ujar Nabi, orang yang terbaik di antara kalian siapa aja dia, yang tua kah, yang muda kah, yang alim kah, yang kurang alim kah, kalau dia mendahului salam itu orang yang terbaik. Khairukum, kenapa? Berarti orang itu tawadhu. Orang tawadhu itu kekasih Allah. Orang yang tawadhu itu orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya Nabi sendiri kurang apa lagi Rasulullah. Rasulullah itu sebaik-baik manusia, tapi dalam hal salam Nabi itu tak pernah kalah dengan yang lain. Sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau satu lawan satu ketemu gitu, Nabi tidak pernah kalah. Mesti duluin. Ketemu Sayyidina, assalamualaikum ya Abu Bakar, waalaikumsalam ya Rasulullah. Nanti ketemu Ali, Umar, assalamualaikum ya Umar, waalaikumsalam ya Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu saking kepingin mengalahkan salam terhadap Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang kepingin ngumpet.
Kira-kira Nabi menang enggak sama saya salam ini? Ya. Tapi kalah terus. Begitu mau duruin, loncat gitu mamanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau loncat sudah Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Sampai dari belakang pun kalah. Nanti kalau sudah Rasulullah di belakang saya salam dulu. Begitu sudah membelakangi Rasulullah menoleh. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Kenapa? Nah ini loh Rasulullah dengan kita beda. Rasulullah itu walaupun wajahnya menghadap ke depan, Rasulullah itu melihat ke belakang. Itu sifat Rasulullah. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura isru baulin minhu fi alani. Bi khalfihi ka'amamin. Di belakangnya Rasulullah itu tidak ubahnya seperti di depan. Ru'yatun sabatat, di dalam memandang telah kokoh pandangan Rasulullah. Wala yura isru baulin minhum fi alani, dan Rasulullah itu bau kencingnya tidak pernah tercium. Ya. Kayak parfum gitu. Makanya pernah ada satu sahabat yang pernah meminum air kencingnya Rasulullah. Waktu musim dingin Rasulullah memasukkan air kencingnya dalam botol. Nah, sahabat pagi-pagi suruh buang. Dibuang yang agak jauh. Ya Rasulullah, dibuang. Begitu dibawa mungkinlah dibuka dulu. Ini baunya kok seger betul katanya. Diminum glek. Seger betul. Sudah pulang, sudah kebuang, sudah ya Rasulullah. Di mana tempat aman? Tempat paling aman ya Rasulullah. Di mana? Saya minum ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, jasadmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Sebab pertama tidak tahu, hukum tidak tahu itu tidak ada. Kalau hukum tidak tahu awalnya itu hukumnya tidak apa-apa. Duit orang umpamanya habis ngerampok kalau umpamanya 100 juta, datang ke rumah guru. Assalamualaikum guru, salah. Ulun bahagia lawan pian guru. Oh, mana apa-apa ya, alhamdulillah makasih. Ini ada 50 juta guru, makasih. Halal, karena tidak tahu kalau dia habis ngerampok. Nah, begitu orang itu ditangkap polisi, baru tahu, nah ini haram berarti nih, dikembalikan, tidak boleh. Ya, aslul hukmi halalun, asal pokok kalau tidak tahu itu hukumnya halal. Ada orang menghadiahi daging babi ke rumahnya pian bapaknya. Assalamualaikum. Ada daging, alhamdulillah dapat dari jauh. Alhamdulillah. Dagingnya sama dengan daging sapi atau payau kalau masak sudah. Anggapannya dia muslim. Pasti dagingnya daging sapi lah. Begitu dimakan tinggal setusuk. Ngomong yang ngasih itu tadi dikasih saudara saya dari hutan. Iya kak, babi itu, ini jangan dilanjut, yang setusuk yang terlanjur masuk sudah. Jadi kalau tidak tahu hukumnya itu tidak apa-apa. Ya. Jadi maaf, belajar kita ini sering mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ingat, seberapa banyak orang yang kita salamin, kita tidak tahu. Kata Nabi, carilah doa dari siapapun juga. Li'annaka la tadri. Karena kau tak tahu, kata Nabi, dari lisan yang mana doa itu didengarkan oleh Allah. Assalamualaikum. Padahal takdirnya orang ini dapat musibah. Begitu salam sama Assalamualaikum,
Katanya orang itu, waalaikumsalam, semoga keselamatan Allah untuk engkau. Dengan izin Allah doa orang itu didengar. Subhanallah. Terlebih lagi, belajarlah salam ketika masuk ke dalam rumah. Nabi tidak pernah masuk rumah kecuali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di rumah siapa aja ada. Waalaikumsalam. Di situ ada bini, di situ ada anak, di situ ada cucu. Siapa yang mendoakan? Kakek. Siapa kakek? Suami. Suami dari istri kita, abah dari kita, kakek dari anak kita. Begitu dia mengucapkan assalamualaikum, itu luar biasa. Siapa abah? Abah adalah doanya seperti seorang nabi. Doaul walid kadoain nabi. Doanya orang tua itu kayak doa seorang nabi. Di dalam siapa? Anak. Begitu anak mengatakan waalaikumsalam, anak mendoakan orang tua. Berarti anak ini anak yang berbakti kepada orang tua. Nih, kayaknya sepele. Masuk assalamualaikum, jangan malah masuk ke rumah tidak pernah salam. Boleh, kalau kita masuk rumah tidak ada orang gimana? Assalamualaikum umpamanya, tidak ada orang, tambahi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi gitu adabnya kalau masuk rumah tidak ada orang. Assalamualaikum, tidak ada orang. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kenapa? Sebab di rumah kita juga ada penghuninya, yang penghuninya itu tidak kelihatan. Tidaklah ujar Nabi, setiap atap orang beriman, rumah-rumah pian itu, setiap ada atap, di situ ada penghuni. Namanya jin muslim kah? Jin kafir kah? Lah kalau jin kafir kena salam tuh assalamualaikum, kepanasan dia. Nah kalau Islam dia jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya untungnya tidak nongol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tambah lari sampai lari. Ya. Jadi kalau dia salam, kita salam. Selesai salam, dalam salah satu keterangan, ya, kalau adabnya kita masuk rumah, satu salam. Assalamualaikum. Kalau ada, waalaikumsalam. Kalau tidak ada, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Selesai masuk, kaki kanan dulu masuk. Jadi rumah kita ini kayak masjid. Kalau keluar kita pakai kiri, kayak masjid. Kalau pian masuk dulu, masuk rumah kaki kiri dulu, berarti rumah sampean kayak jamban. Nah, rumahnya kayak masuk masjid. Begitu assalamualaikum, ada waalaikumsalam. Wah, kalau ada orang luar biasa masuk, tambahin sholawat. Masallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, masuk, kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali, sekali atau 2 kali. Siapa orang yang masuk rumah, dalam tafsir surat ayat kursi, surat Al-Ikhlas, ada tafsir namanya kitab tafsir surat Al-Ikhlas. Ya. Siapa orang yang masuk rumah kemudian dia berselawat, bersalam dan berselawat, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sekali, lam tusibhu faqah. Dia tidak akan mengalami hidupnya kekurangan. Cukup aja rezeki itu mengalir. Cukup. Tidak kurang-kurang. Ya, maka rezeki itu paling enak cukup. Cukup
cukup, mau maulah rumah cukup, mau berangkat haji sekeluarga cukup. Ya kalau mondokkan anak walaupun banyak cukup. Ada kiai di Bangil Bu, di Pasuruan. Itu anaknya 64. Jadi kalau sehari masuk masak kayaknya sekarung lebih lah. Maka kiainya enggak kerja Bu, tapi cukup. Anaknya mondok di mana-mana. Ya, Gusmat namanya. Gusmat. 64 anak. Ya Allah. Kalau guru saya cuman anaknya 19. Guru Bangil kayak enggak salah anaknya 27. Malah gurunya gak ada nang begawi, disantai bacaan kitab, salat berjamaah, berwirid. Nggak ceramah-ceramah kayak saya gini di rumah aja. Nggak tahu rezekinya dari mana, cukup aja. Kayak air ngalir. Ini tahun ini bini bunting semuanya. Jalan bertiga ya kalau. Ya Allah, ngelihat itu iri kita. Ya Allah, kok bisanya rukun kayak gitu. Loh, itu aja sudah rezeki loh Pak. Banyak orang kaya nggak bisa menyatukan istrinya. Betul nggak itu? Kelahi terus. Ini 3 betatai. Situ, belakang masjid. Kalau masak berempat, ya Allah Bu, ngelihat tuh itu loh seneng, ngelihat tuh sampai bayangkan ya apa saya kayak apa kalau kayak gitu loh, bayangkan kayak apa gitu nah, rukun gitu nah. Ya Allah, itu pun sudah kekayaan. Lam tusibhu faqah, tidak akan kena satu kekurangan. Kalau sampai baca 2 kali masuk qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid 2 kali, maka Allah kasih berkah semuanya. Anak, istri, suami, kakek, nenek, berkah semua hidupnya. Nah kalau sampai 3 kali Allah kasih berkah dirinya, semua yang tinggal di situ dan yang tinggal di sekelilingnya. Sekampungan itu berkah. Kumpul dulu jarang orang mau bertinggal di situ. Wah ya ini Bang, rumah kayak gini Bu, miliaran harganya. Lah, ada waktu kapan turun datang, paling ukurannya itu rumah itu 4 meter lah, tingkat 2, ditulis berapa miliar itu para rumah buruh. Ya Allah, ini kalau di Bengkuring udah laku Pak. Nah, 500 ini kemahalan. Cuman 4 meter kali, ya Allah. Tulis berapa miliar itu, ada plakatnya. Ginilah berkah. Dulu di pondoknya Mbah Hashim Asy'ari itu kata orang tempat jin buang anak, angker. Nggak ada orang dikasih tanah aja di sana. Kalau tak kasih tanah bangun rumah itu enggak. Begitu beliau tinggal di situ jadi pesantren, mahal harga tanah. Subhanallah. Itu. Jadi kalau pian masuk rumah, salam dulu, assalamualaikum. Tidak ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca salam, kemudian baca salawat, baru bacaan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ujar Nabi dalam hadis yang lain, ufsus salam, sebarkanlah salam. Fi'il amr, ufsu, sebar oleh kalian assalam, yaitu ucapan salam.
wasilul arham, kemudian sambung tali silaturahim, wa at'imut ta'am, suka ngasih makan orang, terutama orang-orang susah. Ya Rasulullah, ayul amal afdal, ya Rasulullah, amal apa yang utama? It'amut ta'am, ngasih makan orang nang susah, ngasih makan orang nang lapar. Ujar Imam Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, kau menyumbat perut orang yang lapar satu orang lebih utama daripada membangun 1000 masjidnya Allah. Karena itu hakul adami, Pak. Ya, hakul adami. Sampai Nabi bersabda, laisa minna, bukan termasuk golongan umatku, man bata syabi'an, orang yang malam-malam tidur perutnya kenyang, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya kelaparan. Tetangganya nangis, makan ma, sambil tidur perutnya kekenyangan, bahkan nasi masih sisa banyak. Ini artinya perhatian kita kepada sesama muslim. Makanya waktu salam, sholat itu noleh. Pian mulai awal hingga akhir sholat itu menghadap kiblat. Allahu Akbar, Allahu hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Semuanya ke sono terus. Tapi begitu salam bukan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, tidak, tapi menoleh Assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang di sebelah kanan? Orang. Siapa sebelah kiri? Orang. Sebelah kanan, sebelah kiri itu namanya tetangga. Nah, makanya kita ini kalau sholat tidak boleh berjauhan sopnya. Sopnya kalau bisa berapat. Syukur-syukur gini nempel kita. Nih, ulun umpamanya sholat. Nah, nang sini garing. Demam. Sini demam. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, menempellah nih tangan atau kaki kita dengan kaki dia. Pelek, pasti terasa beda. Nang sini hangat betul, nang sini sedang. Sini juga gitu, sakit, demam juga, panas dia, kita tidak. Nah, kita tahu ini orang tensinya tinggi 40 derajat. Nah, ini 40 derajat. Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, semoga pian selamat. Kita doakan dia, Assalamualaikum warahmatullah, pian moga-moga dapat salamnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Panas, sakit, begitu salaman. Kok kakinya panas? Iya, udah enak badan. Udah berapa hari? Udah 3 hari. Berapa tensi? 40. Kemarin 42. Panas berarti? Enggak. Udah ke dokter? Belum. Kenapa? Apa, Bu? Fulus. Dokter nanti habis isa, habis isa dokter ya. Insya Allah teman ada duitnya. Berapa dokter? Dokter yang situ ada 200. Kalau nang sana paling enggak bawa 500. Kumat. Ke dokter ya. Nggak bisa mengembalikan. Ini hadiah saya. Kalau saya. Itu aslinya sholat itu seperti itu. Makanya ciri orang sholat yang benar, selesai sholat jadi orang dermawan. Wa yuqimuna sholata wa yutuna zakat. Dia sholat yang mengeluarkan zakat. Wa iqamis sholat wa itai zakat.
Sholat itu sama Allah, zakat itu sama manusia. Sholatnya sudah sama Allah, salam sama manusia. Makanya sunnah ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, niat mendoakan orang di sampingnya. Assalamualaikum warahmatullah, doakan orang di sampingnya. Itu artinya sholat. Wa idza sallamta ala hadin, kalau kebetulan pian mengucapkan salam atas seseorang, falam yarudda alaika, dan orang itu tidak jawab, Assalamualaikum, orangnya tidak jawab, fala tusi'a bihi dzan, maka jangan kamu berprasangka buruk. Wah, dia tidak mau nyapa saya, dia disalamin, tidak mau, berarti jangan. Mungkin la'allahu lam yasma', bisa jadi ketika sampean salam dia tidak dengar. Ya. Kadang-kadang ada Pak, Assalamualaikum. Tidak dengar dia. Ternyata di sini ada handset. Dua. Baru ditepuk, pakai salam. Oh, ternyata di sini gue ada apa namanya? Handset. Aula allahu radda falam usmihu. Nah, atau dia mengucapkan salam, cuman saya yang tidak mendengarkan. Falam asma'hu, tapi saya tidak dengar. Waalaikumsalam. Dia jawabnya waalaikumsalam. Tidak teriak kayak kita kan teriak Waalaikumsalam. Dia jawab waalaikumsalam. Pelan aja, ternyata dia menjawab. Wa idza dakhalta baitaka, nah ini yang saya ceritakan. Dan jikalau engkau masuk ke dalam rumah, fasalim ala ahlika, nah, maka salamlah atas keluarga kamu. Wa in dakhalta masjidan, nah kebetulan kalau kita masuk masjid gimana? Aubaitan atau rumah laisa fihi ahadun, yang di rumah itu tidak ada orang, rumahnya kosong, atau kebetulan masjidnya juga kosong, fakul assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum, tidak ada orang, tambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Pasti salam sampean dijawab, cuman sampean tidak dengar. Wa idza wajadta musliman, dan jikalau engkau mendapati orang muslim, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau antabda'u bisalam qabla yaslam alaik, maka bersungguh-sungguhlah engkau yang mengucapkan salam sebelum orang itu mendahului salam kepada engkau. Kita dulu Bu. Cuman kalau ibu-ibu salamnya jangan keras-keras. Assalamualaikum. Memang sifatnya ibu lemah lembu. Ibu-ibu ngagetin kampungnya yang lemah lembut. Assalamualaikum Haji. Salam. Itu. Waqad qila di Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza laqiyal muslim al muslimah, jikalau bertemu seorang muslim kepada muslim yang lain, fa ayyuhuma yabda'u bisalam, maka siapakah dari keduanya yang memulai salam? Nih kalau dua orang muslim bertemu, qal awwaluhuma billah, yaitu orang yang paling mulia di antara kalian keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memulai salam. Jadi pian kalau nama mulai salam pian yang paling mulia. Biar ada guru-guru, kalau dulu dengan pian berarti mulia. Kalau gurunya mendahului di sisi Allah di saat salam itu nilainya, oh ini yang bagus. Wa fil hadis yusallimur rakib 'alal mashi. Nah, di dalam satu hadis hendaklah mengucapkan salam orang yang berkendaraan atas orang yang jalan. Ini adab.
Jadi yang berkendaraan mengucapkan salam yang berjalan. Assalamualaikum sama orang yang jalan. Salam. Ada juga sekarang keren, bukan assalamualaikum, pakai bel. Ya. Wal qaim alal qaid, nang berdiri mengucapkan salam kepada nang duduk. Nah, was-shaghir alal kabir, anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Ini adab. Seandainya kalau tidak terjadi tidak apa-apa juga, tapi seharusnya seperti itu. Wal qalil alal katsir, kemudian yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Ya, kayak di masjid umpamanya masuk gini semuanya lagi duduk. Nah masuk, nang satu mengucapkan salam kepada nang banyak. Assalamualaikum. Dia mengeluarkan satu, hukumnya sunnah, maka yang menjawab hukumnya wajib. Dia mendoakan Assalamualaikum satu orang, dia didoakan seberapa banyak orang yang ada, itu luar biasa. Ya. Rawahu, riwayat hadis akhrajahul Bukhari, Imam Bukhari fi kitabil isti'dzan, babu taslimur raqib 'alal masi wa taslim mashi 'alal qaid wal qalil 'alal katsir. Akhrajahu Muslim fi kitabis salam min hadis Abi Hurairah, wallahu a'lam bishawab. Maka sedikit yang disampaikan ini manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Tamidna biha qulubana, tanfa'u biha lana tadira, ijana tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qawmana, takhlisu biha qulubana, tulhimuna bi'ulum ladunni, tukrimuna bi'abis sa'ada wal karama ma'adriyatina, tuksiru ya ma'alana wa ashabana talamidana ba'udhiya gardukan Allahumma tamaman ni'matika tamaman rahmatan maridwanik sallallahu wa sahbihi adada ma khalaqta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma akhdimna husnal khatimah inda indihai ajalin qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kurang lebihnya minta maaf, dah halal di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.